Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kinta Islamin Subagio. Saya berasal dari kota Mojokerto. Sekarang saya bersekolah di SMA Terpadu Kiridahan Nusantara. Dan saat ini saya berada di bangku kelas 10. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman tentang aturan berlalu lintas. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Contohnya seperti letter S yang dicoret, yang berarti dilarang berhenti di area rambu terpasang. Yang kedua, letter P yang dicoret, yang berarti dilarang parkir di sekitar lokasi tertentu. Dan yang ini, yang berarti dilarang putar balik. Kemudian, marka jalan. Apa itu marka jalan? Marka jalan adalah suatu alat atau benda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk memberikan suatu informasi tentang jalan. Marka jalan juga dapat diterapkan di fasilitas lain yang digunakan kendaraan untuk parkir maupun daerah khusus dengan kegunaan lainnya. Ada beberapa contoh dari marka jalan. Di antaranya adalah yang pertama, garis putih tanpa putus. Garis putih tanpa putus biasanya berada di tengah jalan tikungan atau ketika di tengah jembatan. Garis putih tanpa putus seperti ini ditujukan kepada pengendara untuk tidak mendahului kendaraan lain. Pengendara diwajibkan untuk berada tetap di jalan masing-masing. Yang kedua, garis putih putus-putus. Di sepanjang jalan, garis putih putus-putus biasanya terletak di tengah jalan. Garis ini mengizinkan kendaraan lain untuk berubah jalur atau mendahului kendaraan lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari arah berlawanan. Yang ketiga, satu garis kuning tanpa putus. Garis seperti ini sebenarnya jarang ditemukan di Indonesia. Anda dapat menemukan ini jika Anda berkendara di negara-negara Eropa. Dari tepi jalan, umumnya ada garis putih sebelum garis kuning di tengah. Garis kuning menandakan bahwa Anda boleh menyalip kendaraan di garis putih. Namun, dengan catatan, Anda tidak boleh keluar dari garis kuning. Yang keempat, dua garis putih atau kuning tanpa putus. Garis ini umumnya berada di rute utama lintas kota. Di Indonesia, penerapan garis ganda seperti ini menggunakan warna putih. Arti dari garis ganda ini adalah pengendara sama sekali tidak boleh melewati garis untuk mendahului kendaraan lain. Yang kelima, satu garis kuning putus-putus di sisi tepi. Di Indonesia, garis ini masih jarang diterapkan. Fungsi utama garis kuning putus-putus ini adalah sebagai penanda bahwa pengendara lain boleh mendahului kendaraan lain dari sisi tepi. Yang keenam, garis ganda putus-putus dan tanpa putus. Garis ganda yang satu ini biasanya berada di jalanan perkotaan. Umumnya, garis-garis ini berwarna putih di Indonesia. Garis ini memperbolehkan pengendara yang berada di sisi garis putus-putus berpindah jalan ke sisi sebelahnya. Sebaliknya, bila pengendara berada di sisi garis tanpa putus, maka pengendara tidak boleh berpindah jalur. Dan yang ketujuh, Yellow Box Junction. Yellow Box Junction atau yang biasa disingkat YBC biasa ditemukan di persimpangan jalan besar perkotaan. Di Jakarta dan Bandung sudah diterapkan jenis garis ini. Tujuan garis ini adalah agar jalur persimpangan tidak terkunci ketika kondisi jalan sedang padat. Kendaraan dilarang untuk melintas atau bahkan berada di kotak garis kuning. Dan yang terakhir, ada beberapa peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Yang pertama, memiliki SIM. Setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi dalam berkendara. SIM berfungsi untuk bukti kompetensi pengendara. Yang kedua, mengikuti rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas dibuat agar pengemudi dapat mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban di jalanan dan juga untuk meminimalisir sebuah kecelakaan. Yang ketiga, menggunakan helm. Bagi yang berkendara menggunakan motor, pengendara wajib menggunakan helm supaya bagian kepala terlindungi dari cedera apabila terjadi sebuah kecelakaan. Yang keempat, menggunakan sabuk pengaman. Bagi yang berkendara menggunakan mobil, pengendara wajib menggunakan sabuk pengaman untuk membantu melindungi dari cedera dengan menahan tubuh.
Sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.